Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih terkait dengan erotomania. Nah, langsung aja kita tanya ini ke Dokter Wenti terlebih dahulu. Kalau misalnya ada suatu kasus di puskesmas yang mungkin gejalanya mengarah ke erotomania, apa sih yang harus dilakukan dan apa aja gejala yang harus kita kenali sebagai red flag-nya? Boleh Dok langsung dijawab. Jadi kalau kasus erotomania, terutama di vaskes tingkat pertama, kayaknya saya belum ketemu deh. Udah bertahun-tahun belum pernah ketemu kasus. Berarti kasusnya cukup jarang ya Dok ya? Artinya cukup jarang ya Dok ya. Benar. Tapi kalau misalnya gangguan jiwa lainnya, saya pernah ketemu beberapa ya. Jadi rata-rata yang datang ke vaskes tingkat pertama itu bukan pasiennya sendiri ya, tapi adalah keluarganya. Ya, ternyata keluarganya yang mengeluhkan, dokter misalnya ya, kok dia itu jadinya sering termenung atau misalnya sering ngelamun, sering nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, nanti keluarganya dulu, nanti kita panggil pasiennya, kemudian kita lakukan anamnesa. Ada juga screeningnya ya, namanya SRQ sama PHQ, biasanya ada label screeningnya untuk depresi ataupun gangguan psikologis lainnya. Nah, itu bisa dilakukan di vaskes tingkat pertama? Dilakukan di vaskes pertama dan biasanya di posyandu kita lakukan screening juga, namanya screening kesehatan jiwa. Nah, tugasnya nanti kalau didapatin temuan, nanti kita biasanya cross check ulang. Pasiennya kita panggil atau kita datangin home visit, kemudian kita screening ulang. Kalau memang diidentifikasikan arahnya ke sana, kita yakin dia ada gangguan masalah kejiwaan, nanti kita akan lakukan rujukan ke vaskes tingkat lanjut, bisa ke rumah sakit jiwa, nanti ketemu dokter Vera, atau ke rumah sakit yang ada psikiaternya pokoknya. Oke, tentunya ada pemeriksaan dan juga kuesioner yang harus diisi dan dipenuhi ya Dok ya, ada kriteria. Dan screening itu juga rutin ya, jadi kalau yang sering ke posyandu biasanya familiar kok dengan petugas-petugasnya yang sering nanya biasanya, Bapak hari ini perasaannya bagaimana, tidurnya seperti apa, sering nangis nggak tiba-tiba, makan tidurnya terganggu nggak, nanti banyak sekali. Kalau pakai SRQ itu ada 20 komponen pertanyaan, kalau pakai PHQ ada 9. Oke, berarti pemirsa di rumah nggak boleh malas-malas nih Dok ke posyandu, karena ternyata udah ada pemeriksaan screening jiwanya juga ya Dok ya, secara komprehensif, bukan hanya fisik aja, tentunya jiwa juga harus sehat ya Dok. Nah, kembali lagi ke Dokter Vera, tadi ada pertanyaan belum terjawab Dok, terkait dengan kalau misalnya ini dibiarkan terus-menerus, apa sih yang akan terjadi pada pasien ini? Apakah bisa menjadi penyakit lain dan juga banyaknya penyakit sekunder yang akan diderita oleh pasien tersebut Dokter? Nah, jadi untuk si erotomania ini kan tadi dia bagian dari waham menetap. Artinya keyakinan ini ada dan sudah bertahan minimal itu setidaknya selama 3 bulan. Jadi itu mungkin juga tadi yang ditanya dengan obsesif love tadi kan, ya bukan serta-merta langsung ditegakkan, oh ini ternyata udah erotomania atau seperti apa, tidak. Jadi ada nilai-nilai yang kita lihat lagi. Jadi keyakinan ini setidaknya sudah berlangsung sejak 3 bulan lamanya. Kemudian juga gimana nih ke depannya, bisa menjadi suatu penyakit atau gangguan lain atau gimana. Jadi untuk si erotomania ini karena ini adalah bagian dari gangguan waham dan waham ini adalah bagian dari gangguan psikotik, jelas dia bisa berkelanjutan nih menjadi penyakit-penyakit lain, seperti mungkin dia dengan skizoafektif, kemudian juga mungkin bisa dengan diikuti atau disertakan dengan gangguan mental lain seperti bipolar, atau pada keadaan-keadaan tertentu ketika dia betul-betul ngerasa, wah aku betul-betul meyakini cinta aku ini tapi tidak terbalas. Nah, penyebabnya ataupun hasilnya nanti seperti apa, dia bisa menjadi suatu penyakit lain seperti depresi. Kenapa seperti itu? Ya bisa jadi karena cintanya yang tidak terbalas, kasih sayangnya yang tidak terbalas, akhirnya dia ngerasa tidak percaya diri, kemudian murung, malas berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, ini akan menyebabkan gangguan-gangguan lainnya. Seperti itu. Oke, berarti untuk penanganan yang tepat dan juga lebih dini ini akan lebih baik ya Dok, terkait dengan prognosis yang dialami oleh pasien tersebut. Apalagi kalau misalnya terlalu lama ternyata bisa menyebabkan sampai ke skizofrenia ataupun bisa juga menyebabkan depresi. Nah, kalau misalnya seperti kasus-kasus sekarang nih Dok, yang banyak sekali di dekat kita, kayaknya di sekitar Dokter Wenti ataupun Dokter Vera juga banyak, seperti Gen Z ini terlalu mengidolakan
K-pop ya biasanya dok, jangan tersinggung nih pemirsa tentunya. Banyak sekali K-pop yang diidolakan, mereka membeli banyak sekali barang, lalu mengoleksi banyak barang-barang idol mereka, merasa ini adalah orang yang sangat dekat dengan mereka, bahkan menyebut mereka adalah suaminya. Apakah ini bisa disebut juga dengan erotomania atau ada batasan ini belum disebut dengan erotomania dokter? Nah, untuk batasannya sendiri, jadi kayak saya bilang tadi, nggak langsung tiba-tiba, oh kamu erotomania atau seperti apa untuk fans klubnya atau dia mengidolakan si K-popnya atau idola yang lainnya seperti itu, nggak langsung kita sebut. Jadi biasanya dengan kan benar nih tadi statusnya harus yang lebih tinggi seperti idola ya kan, penyanyi internasional atau seperti apa, oke dia masuk. Terus dia ngerasa dialah suamiku, dialah segalanya seperti itu. Sampai dia mengkoleksi nih barang-barang yang ada pada si idolanya tadi, oke itu masuk. Tapi kita tanya lagi nih kepada si pasien, calon pasien kita tadi, apakah keyakinan itu betul-betul sangat dia yakini bahwa si idolnya itu adalah suami dia atau bisa dipatahkan. Nah, ketika seseorang itu bisa dipatahkan statementnya tadi, itu akan gugur. Jadi ketika untuk erotomania ini dia benar-benar yakin dan percaya bahwa idolanya tadi atau calon pasangannya tadi adalah suami dia. Jadi hal tersebut betul-betul tidak bisa dipatahkan oleh alasan apapun. Jadi dia benar-benar yakin seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya masih bisa dipatahkan, ini belum bisa ya dok ya disebut dengan erotomania. Jadi memang kalau misalnya orang tersebut masih sadar, berarti ini hanya bentuk idolanya aja atau fans aja ya dok ya. Nah kalau misalnya untuk dari erotomania, sebenarnya apa sih dok yang mendasari hal ini itu bisa terjadi? Mungkin orang ini awalnya cuma ngefans aja, lama-lama terlalu obsesi dan juga merasa fantasinya itu nyata. Apa sih dok yang mendasarinya? Apakah ada suatu hal-hal tertentu seperti trauma masa lalu itu juga berpengaruh dokter? Nah, untuk keadaan ini sebetulnya yang melatar belakangi ya dok ya. Jadi ada banyak faktor nih yang bisa melatar belakangi untuk terjadinya erotomania. Salah satunya mungkin dari bagian fisiologinya nih seperti apa. Jadi ada namanya neurotransmitter yang namanya dopamin. Ketika dopamin ini terlalu tinggi, ini akan mempengaruhi dari perubahan perilaku kita. Seperti misalnya adanya gangguan waham tadi, ada gangguan psikotik. Kemudian ada juga nih ternyata psikodinamik. Psikodinamik seperti apa? Gimana cara pola asuhnya terlebih dahulu saat masih kecil? Apakah dia penuh dengan kasih sayang? Ataukah dia banyak diabaikan oleh orang tuanya? Kemudian apakah ada trauma? Trauma seperti apa? Bisa jadi dia pernah mengalami suatunya kegagalan atau ditinggalkan oleh pasangannya. Nah, hal-hal ini akan mempengaruhi bagaimana dia berproses, bagaimana cara dia berpikir ke depannya. Nah, ini pun akan mempengaruhi terjadinya erotomania tersebut. Oke, berarti banyak sekali psikologis yang mempengaruhi ya dok ya terkait dengan erotomania. Nah, mungkin kita langsung bahas slide ya dok ya. Kayaknya makin seru nih pembahasannya, biar pemirsa di rumah makin jelas juga. Silakan dokter. Mungkin ini slide-nya lebih agak berfantasi karena sesuai dengan erotomania ini kan adalah suatu kebahagiaan cinta seperti itu. Nah, jadi judul kita kali ini topiknya mengenai The Lily in Love When Fantasy Feel Real, The Psychology of Erotomania. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa erotomania ini adalah istilah yang lagi booming untuk para Gen Z, di mana pernah nggak kita ngerasa dia ngasih tanda suka, padahal itu cuman suatu keyakinan kita gitu. Jadi ketika seperti orang lain misalnya dapat love atau like di Instagram, jadi kita ngerasa oh jangan-jangan dia suka nih sama aku, oh jangan-jangan dia mencintai aku, padahal sebetulnya itu hanya sekedar like atau love yang biasa aja di Instagram, tapi si orang dengan erotomania ini ngerasa yakin dia dicintai oleh orang lain. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita tanyakan, apakah orang tersebut betul-betul yakin dengan perbuatan ataupun perilaku orang lain yang ditujukan kepada dia. Nah, pada istilah ini, The Lulu in Love ini, bahasa lainnya adalah erotomania. Nah, jadi apa itu sebenarnya erotomania? Mungkin di awal kita udah bahas nih, Dr. Wenti juga udah jelaskan bahwa erotomania itu adalah keyakinan salah ya. Jadi berdasarkan beberapa sumber juga bahwa erotomania itu adalah keyakinan delusional atau waham, di mana seseorang mencintainya tanpa bukti yang nyata. Artinya seperti cinta yang tidak berbalas, tapi dia ngerasa orang tersebut mencintai dirinya dan keadaan tersebut tidak bisa dipatahkan oleh statement apapun. Nah,
si erotomania ini sendiri adalah bagian dari delusional disorder yang bagian dari erotomanic type. Kemudian nih yang saya jelaskan di awal mungkin ya dok ya, seperti yang dokter Syifa tadi tanyakan, apa nih faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, adanya gangguan pada sirkuit dopamin, khususnya di mesolimbik terjadi berlebihan, kemudian mengakibatkan adanya interpretasi dari makna emosional. Kemudian bias dari atribusi positif sendiri, apapun yang dikaitkan itu disebutkan dia berhubungan dengan tanda cinta. Nah, untuk faktor-faktor predisposisinya sendiri untuk kasus erotomania ini bisa karena kesepian yang kronis, kemudian seperti yang saya sebutkan adanya trauma relasional seperti dia ditinggalkan, diacuhkan atau diabaikan oleh pasangannya sebelumnya, atau adanya gangguan mood atau psikotik lainnya. Nah, yang di awal yang saya sebutkan tadi mungkin dia dengan skizoafektif atau gangguan mood lain seperti bipolar. Jadi hal-hal ini bisa mempengaruhi terjadinya dari erotomania ini. Oke, berarti faktor predisposisinya cukup banyak ya dok ya. Ternyata kesepian kronis juga ternyata nggak bagus dok untuk penderita ya, untuk psikologi seseorang manusia. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan terkait dengan erotomania. Setelah jeda iklan berikut ini, tetap bersama kami di Dokter Kito Bersamo Kito Sehat.